Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat tentang teori sosiologi sastra. Apa itu teori sosiologi sastra? Bagaimana penerapannya dan contoh-contoh atau analisisnya? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian. Apa itu sosiologi sastra? Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Lalu, bagaimana penerapannya? Penerapan dalam sosiologi sastra ialah dengan mengkaji hubungan yang terjadi antar masyarakat, seperti hubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok yang ada di dalam sebuah karya sastra berupa novel, cerpen, film, dan lain-lain. Selanjutnya ialah analisis teori sosiologi sastra dalam novel Megah karya Rida Kaliamsi. Yang pertama ialah hubungan individu antar individu. Adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan seorang yang lain. Hubungan yang dimaksud dapat mencakup berbagai hal seperti kerjasama, masalah, saling membantu, interaksi sosial, dan lainnya. Contoh kutipan yang menunjukkan hubungan individu dengan individu di novel ini ialah pada kutipan "Abang kan bertanggung jawab. Apa yang mau ditakutkan? Adinda kan sudah 26 tahun, boleh memutuskan jalan hidup sendiri. Calon PhD lagi. Megat mencoba membesarkan hati Adinda sebagai lelaki, dialah yang harus bertanggung jawab. Meskipun setelah itu dia kan melukai isi hati istrinya Asmahani, perempuan setia yang sudah mendampinginya hampir 26 tahun. Hubungan individu dengan individu yang ada pada kutipan ini ialah ketika tokoh abang atau tokoh laki-laki yang ada di sini akan bertanggung jawab tentang apa yang sudah dikatakannya kepada Adinda. Tetapi hal itu akan membuat hati sang istri dari tokoh laki-laki tersebut akan sakit karena sudah mendampingi laki-laki tersebut selama 20 tahun. Selanjutnya ialah hubungan antar kelompok dan kelompok. Hubungan kelompok dengan kelompok adalah suatu hubungan yang melibatkan banyak orang. Biasanya masalah atau konflik yang terjadi dialami oleh sekelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau suatu company, negara yang terlibat dalam interaksi sosial. Hubungan kelompok dengan kelompok tidak hanya mengacu pada konflik saja, tetapi juga bisa mencakup politik, kerjasama, dan lainnya. Contoh kutipan interaksi kelompok dengan kelompok yang ada dalam novel ini ialah ketika kutipan Gabungan Penulis Nasional Gapena Malaysia yang diketuai oleh Prof. Emeritius Ismail Hussein dan pemerintahan negara bagian Melaka menyelenggarakan seminar kebudayaan dengan tema membangun kembali kecemerlangan kebudayaan Melayu. Mereka menamakan pertemuan itu sebagai Dialog Selatan 3 untuk menandai bahwa para pesertanya adalah negeri-negeri rumpun Melayu yang berada kawasan selatan dari Malaysia. Yang ikut serta itu adalah negeri Malaka, Johor, Pahang, dan Terengganu. Sedangkan negeri-negeri rumpun Melayu yang ikut di luar Malaysia ialah Riau, Jambi, Palembang, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara untuk mewakili Indonesia. Hubungan kelompok dengan kelompok yang terlihat di sini ialah ketika tuan rumah
dari penyelenggaraan seminar kebudayaan dengan tema membangun kembali kecemerlangan kebudayaan Melayu, mengundang sejumlah negeri-negeri yang ada pada yang termasuk ke dalam rumpun Melayu, baik itu bagian selatan yang berada di negara Malaysia itu sendiri maupun dari negara tetangga yakni Indonesia. Hal ini menunjukkan interaksi hubungan antar kelompok yang termasuk ke dalam hubungan kerjasama di dalam karya sastra ini. Selanjutnya ialah individu dengan kelompok. Pengertiannya ialah di mana seseorang mempunyai keterkaitan dengan suatu kelompok. Di sini, individu bisa memiliki hubungan dengan suatu organisasi atau konflik dengan suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat. Hubungan individu dengan kelompok mencakup politik, jual beli, kerjasama, atau lainnya. Yang kutipan yang ada pada novel ini ditunjukkan pada kutipan habis maghrib Adinda sudah duduk di lobi menunggu Megat datang. Dia menikmati suasana hotel yang begitu luas tapi ramai. Banyak tamu dari Singapura ya, tanyanya kepada petugas hotel yang membersihkan properti di lobi. Kalau Sabtu malam minggu ya beginilah, ramai dan kamar full. Minggu sore mereka pulang, hotel lenggang lagi, kecuali kalau ada rapat dinas atau pertemuan partai politik, kata petugas hotel itu. Hubungan interaksi individu dengan kelompok ialah terlihat tokoh Adinda yang sedang bersantai berada di lobi hotel, yang dimana hotel merupakan sebuah industri yang mencakup banyak orang di dalamnya. Maka Adinda sudah tergolong masuk ke dalam hubungan individu dengan kelompok, dan juga individu dengan individu di mana dia berinteraksi dengan petugas hotel tersebut. Sekian dari saya kali ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.